Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melindungi kami, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang akan disampaikan ini Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami, bisa menjadi pengetahuan yang baru bagi kami. Tidak hanya pengetahuan, tetapi kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami roh-Mu, supaya kami bisa mengerti dan juga memahami setiap firman yang disampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami kesulitan dalam pelayanan kita? Pernahkah kita mengalami satu masalah yang membuat kita sampai ingin mundur dari dunia pelayanan? Dan pernahkah kita merasa kita tidak sanggup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai seorang tokoh yang masih muda, yang dipilih Tuhan dan yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya. Kita akan bersama-sama belajar dari tokoh Yeremia. Mari kita buka dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-19. Mari kita baca. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan juga menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan datang kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut-mulut pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku. Dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pembuka-pembukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari seorang Yeremia, seorang yang masih muda, seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan satu tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, yang cukup sulit pastinya untuk seorang muda. Namun Tuhan sudah menetapkan dia sejak semula. Tuhan sudah memilih dia sebelum dia lahir. Dia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang pribadi yang begitu mengenal kita,
yang begitu tahu kepribadian kita dan hidup kita itu adalah Tuhan. Jika Tuhan tahu sebelum Yeremia dilahirkan, Tuhan juga pasti tahu dan mengenal kita. Tuhan sudah memiliki rencana dalam hidup kita. Tuhan sudah memiliki panggilan untuk setiap kita. Setiap kita memiliki panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil menjadi seorang pendeta, misionaris, pemimpin, seorang pengajar, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Panggilan kita dengan orang lain itu berbeda. Kita belajar dari seorang Yeremia. Yeremia mau menerima panggilan itu. Walaupun sebenarnya dia juga merasa kaget dengan panggilan itu, dengan firman itu yang datang kepadanya. Dia berkata, Tuhan, aku ini kan masih muda. Aku juga tidak pandai berkata-kata. Bagi setiap kita, ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh seseorang, lalu di hari itu juga, kita juga pasti akan kaget. Apalagi tugas itu tugas yang berat. Apalagi tugas itu ya tugas yang membahayakan untuk kita. Pasti kita juga berkata, aku kan gak bisa. Aku kan gak sanggup. Masa iya harus aku sih? Mungkin kalau kita di posisi Yeremia saat itu, ya seperti itu yang kita jawab. Masa aku sih? Aku kan gak bisa. Aku juga orang yang biasa. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menetapkan Yeremia, ya harus Yeremia yang menjadi saksi Tuhan, yang menyadarkan bangsa Yehuda saat itu. Bangsa yang sudah menyeleweng dari Tuhan, yang sudah melupakan Tuhan, dan sudah meninggalkan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembah Allah lain daripada menyembah Allah mereka sendiri. Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Saudara, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan tentang maksud Tuhan dan juga tujuan Tuhan dalam hidup kita? Pernahkah kita memiliki waktu bersama Tuhan hanya untuk menanyakan hal itu? Setiap kita pasti juga penasaran. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya? Rencana Tuhan dalam hidup saya? Tapi saudara-saudara, percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu selalu indah. Tidak ada rancangan kecelakaan, bahaya maut. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Walaupun untuk mencapai satu rencana Tuhan di dalam hidup kita itu, kita memerlukan proses. Kita harus diproses, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan nantinya, sesuai dengan mau Tuhan, menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bisa menerima dan bisa bersyukur, pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, usia muda, usia remaja, itu bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan. Bukan berarti belum waktunya untuk melayani Tuhan, tidak. Usia bukan jaminan, mau masih muda, mau udah tua. Kalau kita sudah diberikan kepercayaan untuk melayani, lakukanlah. Karena berarti itu sudah waktunya kita untuk melayani. Tapi seringkali kita menggunakan alasan, aku ini masih muda. Usiaku udah segini kok, masa aku harus melayani lagi? Masa aku masih mau melayani lagi? Saudara terkasih dalam Tuhan, usia bukan halangan. Bahkan Yeremia yang tidak bisa berkata-kata pun dipakai oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup dia. Tuhan sanggup menjamah dia menjadi seorang yang mampu berkata-kata. Apalagi kita. Kita manusia yang biasa. Mungkin kita terlihat manusia yang tidak bisa apa-apa. Sama seperti Yeremia, orang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika Tuhan mau memakai kita, dan Tuhan mau mengubahkan hidup kita, dan Tuhan mau melaksanakan perintahnya, rencananya dalam hidup kita, jika sudah waktunya Tuhan pasti akan sanggup mengubah semuanya. Semua kekurangan kita akan Tuhan ubah. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungi. Apa sih yang menjadi kelebihan kita saat ini? Mari kita sama-sama mengambil waktu dan bertanya kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Seorang Yeremia yang terlihat lemah, dia sanggup melaksanakan perintah itu. Walaupun kita berbeda dari Yeremia, tapi kita bisa meneladani seorang Yeremia.
tapi kita bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup Yeremia. Yang mustahil Tuhan ubah menjadi tidak mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat dalam hidup kita, dalam pribadi kita, apa yang menjadi kelebihan kita selama ini, apa yang menjadi kekurangan kita selama ini. Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan setiap rencananya dalam hidup kita. Mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan menolak. Jangan berkata, aku tidak bisa. Kata-kata aku tidak bisa, aku tidak mampu, itu hanya sebagai alasan kita untuk menjawab bahwa kita sebenarnya belum siap. Bahwa kita sebenarnya belum berani untuk melaksanakan tugas itu. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada Yeremia, berfirman pada Yeremia pada saat itu. Dan Yeremia berkata, Tuhan, aku ini masih muda. Tapi jawab Tuhan apa? Tuhan menjawab, jangan katakan aku ini masih muda. Namun kepada siapapun kau kuutus, haruslah engkau laksanakan. Haruslah engkau pergi. Begitupun dalam hidup kita. Kalau kita bilang kita tidak bisa, kalau kita bilang kita tidak siap, kita bisa memiliki waktu untuk mempersiapkan diri kita, untuk memperlengkapi diri kita, untuk mengoreksi kekurangan dalam hidup kita, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Ketika kita merasa tidak bisa, bukan berarti kita benar-benar tidak bisa. Seringkali alasan itu hanya menjadi alibi kita untuk berkata bahwa kita belum siap. Jadi sebenarnya setiap kita memiliki kemampuan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita, Tuhan sudah memiliki rencana yang indah, itu rencana Tuhan. Pasti Tuhan juga sudah memikirkannya. Pasti Tuhan sudah mempertimbangkannya. Karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti setiap pribadi kita, Allah yang mengenal kita. Bahkan sejak orang lain belum mengenal kita, Tuhan sudah mengenal kita. Percayalah saudara-saudara, setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, itu sudah dipikirkan matang-matang oleh Tuhan. Sudah dipikirkan secara baik oleh Tuhan. Dan Tuhan berarti sudah percaya kepada kita bahwa kita itu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Ketika orang tua memberikan tugas kepada kita, memberi tanggung jawab kepada kita, pasti orang tua kita sudah percaya bahwa kita mampu melakukan hal itu. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan juga pasti sudah tahu bahwa kita itu mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Sehingga Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Lalu dengan alasan apa kita akan menolak rencana Tuhan dalam hidup kita? Panggilan Tuhan dalam hidup kita? Dengan alasan tidak bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jika dia mau berusaha. Sesungguhnya juga Tuhan memanggil orang-orang yang mau dibentuk, mau diproses, mau mendengarkan Tuhan. Tuhan memakai orang yang mau belajar, mau melaksanakan perintah Tuhan, dan juga rencana Tuhan dalam hidupnya. Untuk yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Seorang Yeremia, dia tidak akan melangkah, dia tidak akan berani melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu jika dia tidak percaya kepada Tuhan, jika dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepadanya. Jika Tuhan tidak berjanji untuk menyertainya, mungkin dia juga tidak akan melangkah, dia tidak akan maju. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa setiap kita, ketika kita mau percaya kepada Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, percaya bahwa Tuhan itu setia, percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai kita, pasti kita akan sanggup melaksanakan rencana Tuhan itu dalam hidup kita, melaksanakan panggilan itu. Tadi Tuhan sudah tahu kemampuan kita, dan sekarang kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Begitupun dengan Yeremia. Yeremia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Yeremia diberi bekal oleh Tuhan. Yeremia diurapi oleh Tuhan.
Begitupun kita, setiap orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya, menjalankan misinya, dia pasti diperlengkapi, dibekali hal-hal yang kiranya dibutuhkan untuk tugas dan tanggung jawab itu. Untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi seorang misionaris, mereka juga pasti dibekali firman Tuhan. Menjadi seorang pendeta, dia diberitahu cara menjadi seorang pendeta, cara berkhotbah, dan lain sebagainya. Kita menjadi seorang pemimpin, kita juga dibekali untuk memimpin. Percayalah, kesetiaan Tuhan itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Seringkali yang tidak setia itu kita, bukan Tuhan. Tapi kita juga sering menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami kesusahan. Tuhan di mana? Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Sadarkah kita bahwa sesungguhnya kitalah yang meninggalkan Tuhan? Tuhan setia menunggu kita kembali. Tuhan setia menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Begitupun dengan bangsa itu, Tuhan juga tetap menunggu bangsa itu untuk pulih. Sehingga dia mengirimkan Yeremia. Jika dari antara bangsa itu ada yang bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap menerima. Sehingga Tuhan mengutus Yeremia ke sana karena Tuhan sangat mengasihi bangsa itu. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita merasa sedang sedih, merasa sedang susah dalam menghadapi pelayanan kita, dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Mungkin menurut kita itu berat. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak berjuang sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita mengalami kesulitan dalam pelayanan kita, kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki waktu untuk Tuhan ketika kita mengalami kesulitan? Atau justru kita menyalahkan keadaan dan juga menyalahkan Tuhan pada saat kita mengalami kesulitan di dalam pelayanan kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama koreksi diri kita, koreksi hati kita. Sudahkah selama ini kita melekat kepada Tuhan? Jika sekarang, di masa-masa sekarang kita sedang mengalami kesulitan di dalam mencari pilihan, menetapkan pilihan kita, milikilah waktu bersama Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidup kita? Haruskah kita melangkah maju atau kita memilih jalan lain? Jangan mengambil keputusan di saat kita sedang bingung. Saudara, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup kita? Mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari seorang Yeremia ini, seorang yang mau melangkah bersama dengan Tuhan. Walaupun pertamanya dia juga menolak, tapi dia tetap melangkah karena dia begitu percaya kepada Tuhan. Karena dia begitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan bukanlah Allah yang tidak menepati janjinya. Tuhan bukanlah Allah yang hanya mengumbar janji. Tetapi dia percaya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan juga pasti akan menyertainya. Tuhan pasti akan menggenapinya, setiap janji-janjinya dalam hidupnya. Tuhan kita dan Tuhan Yeremia itu sama. Tuhan yang selalu menepati janji, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Jadi percayalah, dimanapun sekarang kita ditempatkan, dimanapun sekarang kita berada untuk melayani Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita. Tuhan tetap ada di samping kita. Tuhan tetap ada dan berjuang bersama-sama dengan kita. Ketika kita berjuang, kita tidak sendirian. Ada Tuhan dan juga ada orang lain ketika kita mau melihat lebih luas lagi. Ada juga orang lain yang juga mengalami hal yang bahkan lebih buruk dari kita. Tidak ada alasan untuk kita bisa menolak panggilan Tuhan. Tidak ada alasan untuk menghindari panggilan Tuhan. Karena kemanapun ketika kita pergi, kemanapun kita melangkah, Tuhan tetap tahu di mana kita berada. Tuhan tetap tahu
kedalaman hati kita tuh seperti apa. Saudara, dalam dunia pelayanan kita juga sering mengalami kebimbangan dalam memilih mana yang harus kita pilih. Tapi percayalah bahwa ketika kita menyerahkan pilihan kita kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan mana yang harus kita pilih, Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan tetap meyakinkan panggilan itu kepada kita. Jika emang itu benar-benar panggilan dari Tuhan, Tuhan juga tetap meyakinkan kita. Sudahkah kita siap menerima panggilan itu? Sudahkah kita benar-benar siap melaksanakan tugas itu yang dipercayakan kepada kita? Begitupun ketika kita, dalam hidup kita dipercayakan sesuatu oleh seseorang, orang itu juga pasti akan melihat kesiapan kita. Sanggupkah dia melaksanakan tugas itu? Sanggupkah dia melaksanakan tanggung jawab itu yang diberikan kepada dia? Orang itu yang memberi kepercayaan kepada kita, dia juga pasti berpikir terlebih dahulu sebelum menyerahkan tugas itu kepada kita, dan melihat kesiapan kita seberapa dalam menerima tugas dan tanggung jawab itu. Saudara, ketika Tuhan memanggil Yeremia, dan juga ketika Yeremia sudah menerima panggilan itu dan firman itu, Tuhan juga tetap meyakinkan kesiapan Yeremia dalam menerima panggilan itu. Yeremia diberikan penglihatan oleh Tuhan. Tuhan bertanya kepada Yeremia, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Yeremia berkata dia melihat pohon badam dan juga kuali yang mendidih. Di situ Tuhan berkata bahwa baik penglihatanmu, aku telah siap melaksanakan firman-Ku. Dan juga Tuhan memberi tahu Yeremia apa yang akan terjadi di depan nanti. Di situ juga Tuhan melihat kesiapan Yeremia. Sudahkah Yeremia siap dalam melaksanakan tugas itu? Karena Tuhan tahu tugas itu cukup berat, cukup sulit untuk seorang Yeremia. Tapi karena Tuhan tahu bahwa Yeremia mampu, maka juga Tuhan tetap menguji kesiapan Yeremia. Begitupun dengan kita. Saat Tuhan sudah memberi kepercayaan kepada kita, kita mau menerima, kita tidak berkata aku tidak bisa. Dan kita sudah percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan setia kepada kita. Tuhan juga tetap melihat kesiapan kita. Seberapa siap kita menerima panggilan itu. Seberapa siap kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu yang diberikan kepada kita. Jadi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu kemampuan kita. Begitupun juga Dia adalah Allah yang tidak semena-mena, yang tidak seenaknya. Begitu menyuruh harus langsung dilaksanakan, tidak. Tuhan tetap melihat kesiapan kita, melihat pribadi kita. Dan Tuhan juga tetap memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin kita memiliki background yang kurang baik. Mungkin kita memiliki background yang kurang layak. Tapi karena Tuhan, kita dilayakkan. Karena kita adalah pilihan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah semuanya. Walaupun kita tidak layak, Tuhan mampu melayakkan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Jadi ketika kita sudah menerima panggilan dari Tuhan, kita juga pasti akan diproses, dibentuk sesuai dengan karakter yang Tuhan mau untuk melaksanakan tugas itu. Jika kita seorang pemarah, Tuhan juga pasti akan memproses kita untuk menjadi seorang yang lebih bisa menahan amarah, lebih bisa menahan ego. Diproses, dibentuk, itu tidak mudah, pasti sulit. Setiap orang juga tidak siap dibentuk dan diproses. Tapi karena kita mau menyerahkan hidup kita mau percaya kepada Tuhan, sesulit apapun medan yang akan kita lalui di depan, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah kita, sanggup menjamah kita, sanggup memberikan yang terbaik bagi kita ketika kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan dalam pelayanan kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang akan menyertai kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi panggilan kita saat ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, lakukanlah itu dengan baik. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang setia. Tuhan yang akan terus menyertai hidup kita.
Kesulitan dalam pelayanan itu seringkali terjadi. Tapi seringkali itu datang untuk memproses kita menjadi lebih baik lagi. Seringkali juga Tuhan mengirimkan orang-orang yang menurut kita menjengkelkan. Orang-orang yang memiliki perkataan jahat, orang-orang yang memiliki perkataan menyakiti. Tetapi mereka datang, mereka hadir, terkadang Tuhan izinkan untuk memproses kita, mengubah karakter kita menjadi lebih baik lagi, mengubah kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi dan mau mengampuni. Dalam dunia pelayanan, seringkali orang berpikir enak, gampang dalam melayani. Tapi tidak semudah itu ketika kita sudah terjun di dalamnya. Namun, walaupun kesulitan demi kesulitan itu selalu hadir dalam hidup kita, tapi percayalah, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Jika hidup kita tidak ada masalah, hidup kita flat-flat aja, lurus-lurus aja, kita tidak akan tahu bagaimana cara menghadapi sebuah masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan kaget. Tapi ketika masalah demi masalah itu datang dalam hidup kita bisa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Jadi setiap proses di dalam dunia pelayanan kita, itu membentuk kita, itu membuat kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kita dipersiapkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau agar kita tetap melekat di dalam hidupnya. Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Tuhan. Mari kita responi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, Dialah yang setia. Dan percayalah bahwa Tuhan bukan Allah yang semena-mena. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, itu adalah Allah kita. Yang setia menopang kita, setia menjaga kita, yang selalu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan di dalam dunia pelayanan kita. Mari dekatkan diri kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Mungkin seringkali kita merasa sulit dalam menghadapi itu. Tapi percayalah, ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti akan menerima kelegaan, menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita sama-sama koreksi diri kita. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita laksanakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara-saudara, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Mari kita sama-sama melihat dalam diri kita apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Mari kita kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, walaupun kita tidak bisa, tapi kita mau diproses, mau belajar, Tuhan akan menambahkan karunia-karunia baru dalam hidup kita, kekuatan baru, hikmat yang baru untuk kita bisa masuk ke dalam dunia pelayanan yang sudah Tuhan tentukan untuk kita. Saudara, percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu pasti indah di masa depan, karena Tuhan sudah tahu siapa kita, seberapa kemampuan kita, dan kita akan menjadi seperti apa. Itu semua ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun kita yang menggagalkannya, itu tidak akan pernah bisa. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Biarlah firman ini bisa menjadi perenungan dalam hidup kita dan dapat kita laksanakan dalam hidup kita. Mari kita tutup firman hari ini, Alkitab kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami untuk mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami mau melangkah bersama Engkau, ketika kami mau menjalankan setiap perintah-Mu, kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan dan Engkau akan setia menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman hari ini. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Bapa, supaya kami bisa lebih memahami dan juga lebih mengerti tentang firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.